Saya ini bagian dari anak cucu Mbah Nun. Anak cucu Mbah Nun itu tidak mungkin mengkhianati nilai-nilainya Mbah Nun. Sudah kita dengar dengan telinga kita sendiri. Mbah Nun itu pernah nyewek cek 2M ketika digoda untuk supaya tidak ngeritik Soeharto. Beliau pernah ditawari berkali-kali menteri, juga ditolak. Beliau pernah ditawari, kalau ngomongin akademis, berbagai gelar doktor honoris causa juga ditolak. Tidak mungkin mas, anak cucu Mbah Nun, selama dia serius sebagai anak cucu Mbah Nun, itu mengkhianati Mbah Nun. Dan nggak usah ngomong besok-besok Mas Arifin. Sudah terlalu banyak yang saya tolak. Saya kalau nggak nolak itu, kesini tadi nggak numpak motor PCX teman saya. PCX itu pun punya teman saya ya. Kalau nggak tak tolak Mas, saya kesini tuh pakai Alphard tadi. Kalau saya nggak nolak Mas, saya nggak ada di sini juga. Saya pasti lebih enak wis. Karena malu saya pasti kalau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang saya pegang jadikan prinsip. Jadi gak usah ngomong besok-besok, setahun saya jadi ketua BEM, sudah terlalu banyak yang saya tolak. Dan itu kenapa? Karena saya malu dengan Mbah Nun kalau sampai saya melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan nilainya Mbah Nun. Sesederhana itu. Mbah Nun yang saya kenal dan Mbah Nun yang menginspirasi aktivis kita. Mbah Nun itu aktivis paling senior di Indonesia. Dan paling bermoral. Meskipun beliau gak pernah ngaku sebagai aktivis. Tapi gak ada satupun aktivis yang lebih daripada Mbah Nun soal moralitas. Ini cara saya juga untuk memanai Mbah Nun dalam konteks aktivisme ya. Jangankan pas saya viral kayak gini mas. Sejak hari pertama saya jadi ketua BEM aja, itu depan mata saya itu udah bukan biru lagi, merah-merah itu mas. Dan di hari pertama juga saya tidak pernah mau tergoda dengan itu. Prinsip saya itu satu mas, nek wani galak ojo celutak. Suatu saat kalau saya berkhianat, saya nggak akan galak. Fair saja, dolem aja. Saya berani kayak gini karena saya tahu bahwa saya tahu bahwa saya baik. Baik itu adalah nggak punya niat jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, baik itu punya niat jahat tapi nggak dilakukan. Baik yang ketiga, itu punya niat jahat, dilakukan dan segera tobat. Nah, saya harap Pak Prabowo di ketiga ini nih. Meskipun paling rendah, tetap akan kita akui sebagai orang baik. Dan soal ke depan mas, kalau yang sudah terjadi saya clear ya. Soal ke depan saya nggak punya jaminan apa-apa. Terlalu heroik kalau saya bilang sampai mati saya akan lawan Prabowo, itu terlalu heroik. Sudah banyak kok aktivis yang kayak gitu ketika aktivis. Tapi bariku yo taek juga. Prinsip saya begini mas, kalau kritiknya adalah soal